Kalau istri Babe ini untuk karakternya dia baik, Wis. betul. Sefrekuensi lah gitu ya. Iya, Dan sabar. Udah masalah ekonomi ya, terus ya kelihatan deh gitu sifat aslinya yang gitu. Oh nyesel sih ada kayak, duh kenapa ya gitu nggak dengerin orang tua gitu kan. Terus udah sering banget kayak apa bisa aja ya gitu. Pernah diminta, kok kamu nggak pernah bilang aku cinta padamu sih? Dispasin ayang. Ih, apaan tuh? Selamat hari jadian kita ya. 1987 sampai 2022. Kita tetap menyatu hingga hari tua. Menurut Kak Melisa, cinta itu apa? Cinta itu memiliki Memiliki ya? memiliki dan memberi, take and give. Take and give. Kalau menurut Babe nih cinta itu kasih sayang. Jadi kalau kita mau kasih, dasarnya itu sayang. Gitu. Iya, tapi tetap aja kan take and give, karena kalau menurut aku ya, apalagi misalnya ini konteksnya ke rumah tangga aja. Iya. Itu memang harus dua arah ya kan? Jadi Betul. nggak bisa cuma istri aja yang memberi atau suami aja gitu. Jadi memang harus sama-sama Iya. gitu. Ya kalau menurut Babe sih take and give-nya, tapi mungkin lebih banyak give-nya ya daripada take-nya, karena take-nya ini mungkin itu sebuah apa ya, imbas dari give gitu. Jadi bukan take itu bukan berarti kita mengharap untuk dikasih pemberian atau timbal balik, tapi mengarah pada keikhlasan kita memberi karena sayang gitu. Jadi kasih tanpa mengharap kembali karena kita sayang gitu. Nah, Iya, dan satu saat itu pasti kita akan, kalau pasangannya mengerti, kita akan menerima kembali. Seperti itu take-nya gitu. Jadi emang kalau menurut Babe sih, kita mau memberikan karena sayang itu ya kita harus ikhlas. Dan biasanya pasangan kalau udah merasa senang atau bahagia, dia akan berbagi juga untuk membahagiakan pasangannya. Jadi dengan sendirinya gitu ya, Be? Dengan sendirinya. Iya sih, setuju. Oh iya, Be, mau kepo nih. Boleh. Babe udah berapa tahun berumah tangga? Babe udah mau ke 31. Oh, tapi aku mau nanya deh, selama selama berumah tangga ya sampai sekarang gitu, ada gak sih kayak kayak ujiannya? Ya pasti ada lah ya setiap rumah tangga ya kan. Ada. Itu bisa kita aja yang menghadapinya gitu. Betul. Boleh tahu gak yang paling terberat gitu ujiannya? Kepo banget ya. Kalau ujian terberat kayaknya banyak sih. Jadi, yang paling deh, yang paling. Gini, kehidupan itu kan dinamis ya. Iya, intinya yang penting ikhlas aja ya ngejalanin. Terus sama-sama nerima. Betul. Ya kan, namanya kita kan manusia pasti punya kekurangan, kelebihan. Kayaknya basicnya harus itu dulu, terus sama-sama toleransi ya. Iya. Gitu. Toleransi yang penting. Ya sama sih, saya juga pasti ada ya. Pasti ada.
Tapi semuanya sih ya kesini-sini mungkin udah sama-sama tahu sama lain ya kan, tuh sama-sama itu B yang tadi toleransi itu. Jadi ya dinamis aja, sama-sama masih belajar sih sampai sekarang kayak gitu. Dan kalau menurut aku juga restu orang tua gitu ya, kayaknya penting juga ya kalau misalnya pengen menikah, mencari pasangan gitu. Karena tanpa restu itu juga Oh iya, rumah tangga. itu pasti. Keluarga itu nggak bisa dipisahkan dari pasangan kita sendiri. Iya, rumah tangga aku juga sebenarnya nggak mulus-mulus aja sih ya, lika-liku, drama-drama gitu deh. Karena kan aku juga awalnya memang married muda kan gitu, terus sempat ditentang juga sama orang tua. Iya maksudnya sih bener ya, orang tua itu kan pengen anaknya yang terbaik gitu, maksudnya Betul. supaya saya tuh stabil dulu, maksudnya ngerasain kerja dulu. Pacarannya jadi kayak asik banget gitu ya, ada tantangan ya. Itu pacar dari SMA, Babe. Babe gitu gak? Iya, jadi ada backstage-nya, jadi ada ngeri-ngeri sedapnya gitu kan. Iya, sebenarnya sih kayaknya sih karena memutuskan untuk married muda itu gitu. Mungkin kalau misalnya sama orangnya sih, maksudnya sama pasangan aku itu, ya sebenarnya nggak kenapa-napa. Cuman orang tua tuh nentang, karena aku tetap keras kepala kan, terus tetap ya udah gitu, namanya ABG AB, bucin gitu kan. Ya udah, terus akhirnya tetap married, terus sampai di pernikahan itu gak didatengin ya, maksudnya nggak ada orang tua, keluarga gitu. Terus ya benar-benar start dari awal gitu kayak pokoknya meninggalkan semua fasilitas deh ya yang dikasih orang tua gitu. Jadi kan ngerasanya tuh kayaknya udah yakin banget gitu, nggak mesti ada orang tua nih, bisa sendiri kayak gitu. Nah terus seiring jalannya waktu, ya udah deh mulai tuh biasanya enak gitu kan, terus sempetnya kayak tinggal di rumah kontrakan petak gitu deh Be pokoknya. Terus terus deh gitu sampai ya namanya ini ya, mulai ketemu susahnya ya. Mulai deh tuh kan pasangan ketahuan karakternya kan awal-awal tuh indah-indah deh ya pacaran, indah, bunga-bunga gitu. Terus keluar deh tuh ya, udah masalah ekonomi ya, terus ya kelihatan deh gitu sifat aslinya yang gitu. Nyesel sih, ada kayak duh kenapa ya gitu, nggak dengerin orang tua gitu kan. Terus udah sering banget kayak apa bisa aja ya gitu. Apalagi ya ego ya Be, maksudnya kayak masih muda, masih bisa cari kerja, atau ya maksudnya ngerasa ya good looking juga gitu, banyak aja cowoknya gitu kan. Sampai tapi satu sisi aku ada rasa malu juga gitu Be, maksudnya kalau pisah ya tuh kan durhaka kan sama orang tua gitu kan. Berarti masih melihat ke kiri kanannya gitu ya? Kiri kanan gimana tuh Be maksudnya? Maksudnya kalau cerita Babe ini kan mungkin Babe tuh melihatnya siapa yang melihat kita gitu loh. Jadi artinya yaitu Tuhan. Jadi dasarnya itu hubungan ini asalnya dari Tuhan, ya kembalinya ke Tuhan. Jadi nggak peduli kiri kanan gitu loh. Oh iya, itu akhirnya endingnya itu ya Be, maksudnya banyak berdoa gitu kan. Terus itu doa manjur banget tuh. Akhirnya ini ngunjungin orang tua gitu kan, kayak aduh mungkin ini kali ya karena nggak ngikutin orang tua ya ini mengakui gitu kan. Dan orang tua juga welcome. Terus seiring jalannya waktu gitu ya udah akhirnya pelan-pelan gitu ya membaik gitu kan. Terus jadi silaturahminya tetap makin yang tadinya mau nikah itu
udah mulai retak, akhirnya sekarang bisa rapet lagi gitu ya. Iya, jadi ya itulah ya, maksudnya aku juga banyak berdoa terus ya udah ikhlas gitu, kayak ya udah memang ini konsekuensi aku memilih dia, memilih itu ya, memilih pasanganku gitu. Tapi setelah ya aku minta maaf, mungkin akhirnya orang tua juga ya udahlah ya gitu, berkah gitu kan, dapat berkahnya, terus akhirnya pelan-pelan gitu ya, mungkin buat dari kesabaran juga ya udah kerjaan ekonomi yang membaik kayak gitu. Berarti kalau lagi pas lagi proses tantangannya itu tadi ya, karena nikah nggak direstui, terus berjalan dengan berat ya perjalanannya. Berat banget. Berat banget ya. Terus kira-kira hal yang paling romantis sama pasangan itu apa sih? Secara personal, ya itu udah tipe aku banget deh, Be, pokoknya. Ya aku kan kalau milih pasangan tuh pasti pertama good looking ya Good kan. looking, Dari oke. mata turun ke hati ya Betul. kan gitu. Oh, pokoknya udah paling seganteng, paling pinter gitu deh, Be. Pokoknya anak basket gitu-gitu deh ya, Kadang-kadang SMA. good looking nih ketutup sama bucinnya ya. Jadi menurut orang, lu kenapa milih yang kayak gini? Gue suka dia good looking gitu. Karena udah ketutup ya. Pokoknya kalau aku tuh good looking dulu ya, nanti baru deh good rekening gitu. Cakep. Pokoknya basicnya itu sih, Be, cinta ya kan, Iya, kita betul. harus tertarik gitu. Betul, pandangan pertama dulu ya. Ya aku sih tapi nganggep itu semua hikmah, ada hikmahnya ya Betul. kan, maksudnya ya kalau ngelihat cerita aku kayak gitu sayang banget gitu kalau sampai Oh iya, jangan. iya nggak bareng-bareng gitu. Kita sekarang kalau misalnya suka gitu ya, suka inget-inget soal lagi ngobrol-ngobrol itu kayak oh ya udah memang ini jalannya kayak gitu, anggap ujian kayak gitu. Sekarang Betul, udah, itu sebenarnya paling asik kayak di situ. Jadi kita berjuang sama-sama ya. Mungkin kalau pernah lihat kayak di film-film perang atau apa, kenapa selalu ada pasangan gitu? Mau film perang kayak mau film apa kayak pasti ada, selalu berpasangan. Itu berjuang sampai berdarah-darah, tuntunan gitu. Kita udah ngelihat sana tuh kayaknya ada keindahan. Itu kayak kalau Babe kayak gitu tuh. gimana Jadi Mbak Babi? mempertahankan rumah tangga tuh seperti itu. Ayo kita berjuang sampai berdarah sampai titik terakhir. Di sana tuh ada yang indah, lebih indah gitu loh. Iya. Gak apa-apa sekarang nih kita nih susah lah gitu ya. Mungkin kita sekarang susah, nangis atau ngejerit gitu ya. Tapi ya kita tetap utuh. Kita berdua sampai di sana aja tuh, waduh, mungkin kita bisa ngibarin bendera berdua itu paling enak kan. Iya, Itu bayangan Babe loh. Makanya usahakan pasangan itu diperjuangkan benar-benar, bukan menuruti egonya ya. Iya betul. Nah. Dan teamwork ya kalau rumah tangga itu, jadi memang harus sejalan sih, Iya. sepemikiran. Kalaupun nggak sejalan ya, itu harus saling menyesuaikan. Iya betul. Ya. Kita nggak bisa menarik atau mendorong supaya sejalan. Mungkin harus saling nimbangin. Iya, Jadi setuju. ya itu kadang-kadang jadi berliku. Nah di situ seninya. Iya bener. Kalau kita maunya lurus, ayo kita mau jalan yang lurus. Nggak ada ya gitu semua. Nah, gitu. Itu kayaknya jadi apa ya? Mungkin jadi hambar atau gimana. Tapi kalau ayo sini, kan jadi ada asiknya itu. Iya. Kayak gitu kalau Babe sih. Iya semua rumah tangga pasti ada ya, Be ya. Nggak, Iya, bukan cuma pasti Babe, bukan ada. cuma saya, semuanya. Cuma bisa kita ngejalaninnya aja gitu. Terus gini nih, Be. Apa ya namanya? Ada ini gak tips-tips kayak untuk menjaga apa ya? Keharmonisan deh gitu, Be, sampai sekarang. Karena kan sekarang ngeri-ngeri ya, kayak
ada pelakor. Ada serem deh. Pelakor ya. Gitu maksudnya biar tetap apa sih, tetap harmonis ya, Iya. kayak waktu pacaran awal-awal itu gitu. Mungkin ada Babe bisa kasih masukan gitu, saran apa. Kalau menurut Bawe sih sebenarnya supaya nggak timbul kecurigaan atau buruk prasangka atau negative thinking segala macam, itu kita biasanya keterbukaan ya. Komunikasi ya Be ya berarti Komunikasi, ya. keterbukaan. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupi karena kita ketemunya setiap hari, mungkin setiap detik ya kita ketemu gitu. Jadi kalau ada yang miring sedikit aja kita akan ada apa nih? Jadi, Iya kan? jadi kalau suatu yang Jangan berbeda, sampai timbul pertanyaan iya. seperti itu gitu. Jadi begitu timbul ada apa nih, terus ditanya malah nggak mau jawab, bahkan belok sana belok sini, itu timbulnya kecurigaan. Makanya kita komunikasi yang baik ya, yang terbuka. Iya betul. Kita saling Komunikasi. jadi bisa memahami. Bahkan apa ya nih, Babe tuh handphone nggak pernah password kasih tahu, nggak ada yang ditutup-tutupin gitu passwordnya. Cuma kalau untuk dompet ada warning. Aduh. Karena gitu, karena itu semua ada aturannya sendiri ya, privasi sendiri. Walaupun kita pasangan, tetap privasi seseorang itu ada untuk menjaga etika ya, belajar kesopanan etika, bahwa ini harus ada tata tertibnya gitu. Jadi bukan ada yang diumpetin, enggak, cuma ada cara yang lebih baik. Jadi harus minta izin atau apa gitu. Iya masih ada privacy ya, sama-sama Iya. menghargai privacy Tetap. masing-masing. Karena sehalus apapun sedikit ya, itu kadang-kadang kan jadi ganjelan yang lama-lama bisa jadi gede. Gitu. Jadi yang penting komunikasi yang enak nih. Oh iya, aku mau nanya, pasangan Babe seperti apa tuh Be? Kalau istri Babe ini untuk karakternya dia baik, Wes. betul. Soalnya ada di sini. Karena gini, betul-betul baik ya. Kebetulan juga artinya yang seperti tadi ya, kita sejalan. Jadi sama-sama baik, nggak sering berbuat baik kepada orang lain, kepada keluarga gitu. Jadi punya Karakter. sefrekuensi lah gitu ya. Iya, frekuensi. Jadi nggak ada terus kita tuh jangan nanti gini-gini ya, enggak. Kalau mau berbagi ya berbagi gitu. Bahkan kita peduli juga misalnya ada saudara atau apa, ya itulah kebaikan gitu. Bersama. Tadi ada pelakor. Pelakor. Kira-kira pernah ngadepin pelakor ya? Oh enggak. Oh gitu. Enggak, ini cerita yang maksudnya bukan cerita ya yang sekarang lagi ini ya, lagi happening ya. Mungkin dari dulu cuma sekarang lagi kan rame ya? Heeh. Lagi rame isu. Sekarang lebih ke blow up. Enggak, kadang-kadang suka jadi ini aja sih, overthinking gitu kan. Overthinking. Iya, karena mungkin denger cerita orang. Gak usah overthinking, lepasin aja. Ya, Justru itu ntar dijaga-jagain malah pengen nyoba-nyoba. Iya gitu kan, karena kalau misalnya ngobrol Kalau- kan sama teman-teman. Kalau dilepasin malah penasaran, kok bini gue nggak cemburu sih? Gitu loh. Gitu ya, Be? Bukannya malah jadi ini ya, oh ada kesempatan nih gitu, cuek nih. Tapi masih ingat, Oh. ketimbang yang nyoba-nyoba. Oh, iya. Tapi itu ya, Be, mungkin itu terjadi karena ya kan ada ya yang kayak puber kedua gitu ya kayaknya. Nah, Gitu gimana tuh kalau dari laki-laki tuh, Be? Babe sharing pengalaman Babe ya. Nah, dulu karena Babe main di sosmed ya. Ada satu teman di Facebook itu curhat. Ya.
Dia bilang, kelihatan dia posting pasangan tuh mesra. Mesra banget. Sampai tiba-tiba dia nge-DM curhat katanya, suaminya selingkuh. Babe nggak mau tahu cerita detailnya, cuman Babe tanya, digoda atau menggoda? Kalau digoda, perkuat pertahanan, nasehatin, bikin yang paling romantis sama pasangannya. Kalau tergoda, ya perkuat pagarnya, jangan dimarahin, tapi dinasehatin. Kasih tuh anaknya, atau kalau udah punya anak tuh suruh anaknya main rapat-rapat sama pasangannya gitu. Dia pasti nggak mau berpaling. Alhamdulillah dulu masih waktu curhat itu anaknya masih 1 orang. Sekarang anaknya udah 5. Tapi balik lagi ke personalnya kali ya, Be ya. Iya. Yang tetap itu kan Betul, biasanya betul. dimaafin malah jadi kayak ya udah Betul. gitu kan. Ini aja dimaafin jadi ngulang-ulang lagi gitu. Ya, balik lagi sih ke personal, terus komitmennya sama pasangan. Ya, kalau dia emang menggoda itu emang satu penyakit. Iya, emang satu penyakit emang. Ya, gimana sih kalau penyakit emang mungkin suka yang berbuat seperti itu gitu. Ada gak sih hal yang ditakutin gitu di rumah tangga Babe? Yang ditakutin Nah, itu dalam ya, hubungan, misalnya ya rumah tangga gitu kan lagi adem ayem gitu. Takut. kalau mengenai Babe itu cuman khawatir kalau keluarga Babe itu salah satunya itu sakit. Itu aja. Itu entah itu sakit hati, entah itu sakit beneran sampai ke rumah sakit, itu mungkin terenyuh banget ya Bapak. Jadi aduh. Oke nih, sebelum aku buka tirainya, aku mau nanya dulu nih Kak. Menurut kakak dan menurut Babe nih, teman bicaranya kalian tuh kayak gimana? Dari Kak Melisa dulu. Kalau menurut aku Babe itu seorang ayah, seorang suami yang bertanggung jawab, terus juga menginspirasi saya ya yang lebih muda untuk pernikahan, itu semua sharing gitu. Wah, Babe nih, dari Babe nih gimana nih Kak Melisa? Untuk Kamalisa ini gimana ya? Gimana? Salut buat perjuangannya juga sih, apa orang gigih ya, gigih untuk mempertahankan, ya semoga aja bisa bertahan terus sampai Amin. langgeng, Ya amin. seterusnya sampai tujuannya. Ya, amin. Gitu. Nah, habis ini mau saya buka dulu tirainya. Nanti kalau udah dibuka, Babe ataupun Kak Melisa bisa kenalan dulu. Terus kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang belum ditanyakan, bisa saling ditanyakan. Begitu. Oke. Babe boleh minta tolong agak ke sana, Kak Melisa agak ke sana Gini. ya. Aku buka dulu ya. Oh, oke. Agak ke sini Kak. Nah. Oke, stop. Babe. Bener kan, maksudnya tanggung jawab dari suaranya, dari ini cerita ini ternyata sesuai sama yang apa namanya ekspektasi. Kenalan dulu dong. Iya, Caca. Aku Babe Ojol, nama aslinya Ari Ruswandi. Cuman orang kenalnya Babe Ojol karena profilnya driver ojol profesinya. Iya. Sama untuk Mbak Melisa? Aku ini apa ibu rumah tangga Ibu sama rumah tangga. ya talent iklan. Oh. Babe pernah merasa bersalah itu karena apa? Pada saat kerja itu
kebayang belum tercapai apa yang Babe mau kasih buat pasangan gitu. Karena kita punya impian ya, impiannya ya nggak muluk-muluk, yang penting terlihat pasangan itu bisa nyaman, nggak kelihatan pusing. Jadi semuanya cukup, tidur nyaman, gitu. Bisa sehat, gitu aja. Jadi ya itu perasaan bersalah di situ. Sebenarnya ada untuk anak juga ada ya. Pengalaman Babe ada 2. Yang anak Babe kan yang satu namanya Tia, yang satu namanya Nindi. Itu Nindi itu kejadiannya kelas 5 SD. Babe kan ngojek. Udah pada saatnya karena saking ramenya ngojek, Nindi pulang jam 5. Tahu-tahu maghrib baru keinget saya harus jemput Babe. Jemput Nindi. Saya harus jemput Nindi. Nah di situ Babe merasa bersalah. Jadi anak aja sampai kelupaan. Terus yang kedua kalinya waktu berangkat ke Malaysia kedua kali, di mana kedua kalinya ini Babe bawa teman banyak, sekitar 9 orang untuk kerja di Malaysia. Di situ emang kerjaan Babe banyak ya. Jadi pada saat di bandara itu semuanya udah salim, udah Babe peluk, dicium. Anak Babe si Tia itu masih kecil loh. Masih sekitar 7 atau 9 tahun gitu. Ingatnya di bandara, di pesawat. Astagfirullah, anakku yang satu belum dipeluk, belum dicium untuk ngeberangkatin itu di situ. Jadi saking sibuknya ya, pamit sama anak aja nggak sempet itu. Babe merasa bersalah. Family man banget ya. Be, mau tahu dong. Tahu boleh. Kayak Babe orangnya romantis kan. Kalau dari denger ceritanya gitu. Yang paling romantis ke pasangan gimana, Be? Yang paling romantis itu ya mungkin pada saat kita sebenarnya banyak sih. Udah sering kita bikin yang yaitu pada saat kita nih jalan ke puncak, kondisi nggak punya duit, ada sih cuman nggak seberapa lah, nggak mungkin kalau untuk jalan-jalan ini sebenarnya nggak cukup, jadi hitungannya cuman cukup buat bensin doang gitu. Kita jalan-jalan ke di situ namanya Sentul, cari tempat istirahat yang nggak keluar biaya banyak, itu kayaknya pinggir rawa nih, di Sentul. Setelah ditelusuri jalannya ternyata di puncak. Puncak juga masih masuk Sentul. Itu perjalanannya susah banget. Kita ikut jalur lama, jalur yang kampung, sampai jatuh 3 kali. Bukan jatuh sih, hitungannya rubuh ya, karena naik motor. Jadi pas nanjak itu nggak kuat. Jadi bonceng, jadi rubuh sampai 3 kali. Jadi kita bukannya ya ketawa bareng jadinya. Itu romantis ya kan sesi. Jadi jatuh bareng. Iya. Habis itu kita foto-foto terus segala. Cuma gitu doang. Foto-foto, ngopi. Berkesan ya. Udah balik, udah gitu doang. Nggak pernah. Tapi dengan perbuatan ya. Bahkan pernah diminta itu. Pernah diminta. Kok kamu nggak pernah bilang aku cinta padamu sih? Iya. Itu saya selalu ingat ya. Karena saya selalu mencari
arti kata cinta itu seperti apa gitu. Dan untuk mengungkapkan aku cinta padamu itu nggak semudah itu gitu. Tapi cara menyampaikannya itu lebih kadang berat. Makanya saya bilang cinta itu kasih sayang ya. Apa yang kita kasih karena sayang Iya. gitu. Jadi kayaknya nggak perlu lagi deh kita ngucapin aku cinta padamu lagi deh. Susah Ternyata di belakang selingkuh, ya kan? Susah apa gengsi? Enggak. Biasanya kalau cowok-cowok kan kayaknya Kalau gengsi. dibilang susah mungkin buat Babe mungkin berat kali ya. Jadi seperti beratnya karena gini, seperti tadi apa yang Babe punya Babe kasih, tapi Babe nggak bisa janji untuk lebih gitu. Iya, tapi kan maksudnya cewek itu pengen didengar apa maksudnya Betul. dari Itu betul. didengar ya kebanyakan kan gitu. Tapi ada cowok yang nggak semudah itu mengungkapkan karena merasa punya tanggung jawab yang besar. Gitu nggak nggak semata-mata konsis gitu. cuma ucapan gitu. Kalau Kak Melisa pernah nggak bilang sayang ke suami? Iya, iyalah sayang lah. Kadang-kadang kita kalau lagi bercanda nih suka bercanda. Apa sayang malah diketawain. Jadi aneh. Dari yang tadi apa kita sharing itu masalah rumah tangga, aku kagum salut gitu ya perjalanannya Babe. Semoga ya Babe sama pasangan selalu seperti cerita Babe, seterusnya makin bahagia sama keluarga dan sehat ya, dan diberikan hidup yang barokah itu buat Babe. Ya untuk Kak Melisa juga ya salut sama perjuangannya yang gigih ya. Terus ya semoga dengan kegigihannya ini bisa menikmati kebahagiaannya Amin, amin, amin. sampai hari tua nanti, sampai batas usia Ya, amin. langgeng terus. Ya, seperti Babe ya. Amin. Amin. Oke, makasih. Terima kasih. Terima kasih sama-sama. Terima kasih Kak Melisa. Terima kasih Babe. Da 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 da.